setiap Senin. Jadi ya selama Tuhan izinkan dan kehendaki, kita akan rutin terus setiap Senin dengan berbagai tema yang berganti-ganti. Narasumber itu hampir semuanya ya kecuali kemarin kita pas bicara kesehatan itu kita ada tamu dokter, tapi untuk tema keluarga 100% pembicara adalah teman-teman di komunitas keluarga Indonesia Bahagia. Jadi dari Maret kemarin sampai sekarang ya semuanya pembicaranya ini sebenarnya teman-teman di komunitas ini ya. Oke, streamingnya udah siap, berarti kita akan segera mulai. Ya, Pak Roni Daud siap ya. Oke, saya langsung rekam dulu. Sebentar. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, malam hari ini tema kita adalah pria sejati. Bukan berarti yang wanita nggak boleh dengerin ya, malah justru perlu dengerin biar nanti bisa mendoakan suaminya ya, jangan menuntut suaminya. Aduh, dengar tuh Pak Jarod bicara apa tuh, dengar tuh Pak Andreas tuh, dengar tuh Pak Roni Daud tuh, tapi ya doakan suaminya menjadi seperti ini. Atau ya kasih linknya aja, nih Pak bagus nih Pak gitu ya, dengerin. Kita berbicara mengenai pria sejati. Bahkan saya sudah mendapat titipan pertanyaan ketika tema brosurnya disebar justru dari 2 ibu-ibu gitu ya yang bertanya. Jadi menurut saya ibu pun mendengar pasti akan diberkati ya. Dan nanti tunggu waktunya kita juga akan adakan tema wanita bijak ya. Oke, kita akan mulai acaranya. Pak Roni Daud, silakan Pak untuk mimpin pujian dan doa pembukaan. Mari kita menghadap Tuhan, kita masyurkan namanya, sebab Dia mulia, lebih dari segala sesuatu. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Yesus mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang telah memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Yesus mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang telah memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Yesus mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang telah memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang
di bumi. Amin. Terpujilah Kau Tuhan, mulia, ajaib dan perkasa Kau Tuhan, tiada bandingannya. Kami datang untuk memuji, masyurkan nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Sorga bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Firman-Lah ya Tuhan, berkati pertemuan kami malam hari ini. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Roni Daud. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan membahas tema pria sejati dan narasumbernya Pak Andreas Sustono ya. Beliau waktu itu pernah juga hadir waktu temanya adalah gaya hidup sehat ya. Nah, dengan Pak Andreas Sustono ini saya beberapa kali menjadi pembicara bersama dalam seminar-seminar keluarga. Yang menarik juga, sebuah gereja itu ada bulan keluarga, gereja A katakan ya. Kalau saya khotbah di gereja itu gitu ya, biasanya itu entah minggu sebelumnya atau minggu sesudahnya. Saya lihat di brosur ada nama Pak Andreas Sustono. Jadi memang beliau ini pembicara keluarga yang sudah keliling ke sana kemari. Jadi seingat saya ketua sinode atau ketua dewan syuro gereja Baitani, ya, gereja Baitani, bukan Betani tapi Baitani. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan perkenalan tambahan sedikit sebelum Pak Andreas Sustono akan menyampaikan. Saya sebut prolog gitu ya, karena setelah itu kita akan lebih banyak untuk talk show tanya jawab. Jadi semuanya bisa bertanya. Ya, silakan Pak Andreas. Ya, shalom Pak Jarot, Pak Roni Daud dan semua hamba-hamba Tuhan yang hadir serta seluruh pendengar jemaat dimanapun kita berada. Saya percaya ini adalah sebuah tema yang sangat menarik karena gambaran tentang seorang pria daripada firman itu dengan gambaran yang ditampilkan di dunia itu sangat bertolak belakang sekali. Jadi kalau pria itu selalu digambarkan oleh dunia itu adalah seorang pria yang jantan, jadi punya otot yang yang luar biasa begitu, ya. Kelihatan sekali perutnya juga ada tonjolan-tonjolan yang hebat begitu. Itu kata dunia. Tetapi menurut firman itu sangat berbeda sekali. Kita seringkali menganggap kedewasaan itu dari sisi usia. Tetapi dari sisi kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari semenjak saya menjadi Kristen tahun 79, kedewasaan itu diukur daripada tanggung jawab kita. Ya. Artinya apa yang kita lakukan kita berani bertanggung jawab.
menjadi lahir dengan kelamin laki-laki itu adalah memang sebuah saya bilang memang kodratnya. Tetapi untuk menjadi seorang pria yang benar-benar pria, dia perlu dimuridkan. Siapa yang harus memuridkan seorang pria di dalam sebuah keluarga? Yaitu terutama adalah orang tua, dalam hal ini adalah ayahnya. Ya. Tetapi sayangnya ada banyak anak-anak lahir dalam keluarga yang betul-betul tidak harmonis, atau dalam istilahnya itu disharmonis begitu. Sehingga mereka tidak melihat figur daripada seorang ayah. Ayah adalah seorang pemimpin, ayah adalah seorang pengayom, ayah adalah seorang yang memberikan nafkah. Nah, kadangkala peran pria itu sekarang menjadi sangat minimal sekali. Dominasi seorang pria itu seringkali dilihat dengan otot, dengan kekasaran, dengan suara yang keras begitu. Saya pikir itu gambaran pria yang tidak seperti demikian. Sebagai seorang Kristen yang baru dulu di tahun 79, dalam keluarga saya adalah orang pertama yang menjadi Kristen. Saya memberi nama saya Andreas begitu supaya tidak membuat kesusahan di dalam keluarga besar saya. Saya mengganti nama saya. Itu yang saya perhatikan, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Kita itu tidak punya gambaran seorang pria yang benar itu bagaimana. Maaf ya, saya cerita, ayah saya dulu karena memang orang Jawa, istrinya satu memang sampai dia mati. Tetapi dia mempunyai perempuan-perempuan yang lain. Di dalam budaya kami orang Jawa itu dianggap wajar. Tetapi begitu saya menjadi seorang Kristen, saya belajar apa artinya kesetiaan. Godaan semua pria itu sangat wajar bagi dunia. Ya. Punya satu istri, punya satu pacar, punya satu selir, yang penting satu. Tetapi ajaran Kristus itu nggak begitu. Kita belajar punya kesetiaan kepada seorang perempuan sampai mati. Boleh menikah, tunggu pasangannya mati. Kalau belum mati, doakan supaya cepat mati. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menikah lagi. Tetapi ajaran Tuhan itu mengajarkan kita menikah itu setia sampai mati. Nah, itu kesulitannya. Mengucapkan janji mudah, tapi menjalani tidak mudah. Dan pada waktu seorang pria di dalam pernikahannya tidak jujur, itu akan merusak dirinya sendiri, dia akan merusak keluarganya, dia tidak punya kesaksian yang baik, karena modal seorang hamba Tuhan itu bukan sekolah tinggi teologi, bukan pengetahuan saja, tetapi karakternya, cerita hidupnya itu menjadi gambar atau suratan yang bisa dibaca oleh semua orang begitu. Ya. Dan bagi seorang pria bisa berjalan dengan baik kalau dia menjadi orang yang terbuka dengan istrinya. Jadi saya mau pesan kepada para pria yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Menjadi seorang suami, menjadi seorang pria itu belajarnya seumur hidup, Bapak-bapak, ya, kaum pria. Figurnya siapa? Figurnya adalah Tuhan Yesus. Kelaki-lakian itu, kejantanan, kepriaan itu, kemacuan itu tidak bisa melihat figur dari dunia. Nggak penting punya perut itu six pack atau one pack, itu nggak penting. Ya, sekalipun badan kita kayak sapi begitu, tidak seperti yang digambarkan oleh para pria-pria maco begitu di orang dunia, nggak perlu kita kecil hati, karena gambar pria yang sebenarnya itu bukan ada pada dunia. Jadi kita melihat kepriaan itu ada pada Kristus. Dan saya seringkali berkata, seorang pria itu adalah orang yang berani bertanggung jawab. Membuktikan kepada khalayak ramai, kepada keluarga besarnya, waktu dia menikah, bahwa dia menikah sampai mati. Dan betul-betul dia menjadi ayah. Betul-betul dia menjadi suami yang baik.
Dan itu merupakan ujian seumur hidup. Nah, sebelum saya serahkan kepada Pak Jarot, ya, saya ingin memperlengkapi seperti begini. Hari ini begitu banyak keluarga yang gagal. Ada banyak anak-anak yang hidup tanpa ayah. Dan itu membuat disfungsi keluarga. Keluarga menjadi hancur. Anak-anak tidak melihat figur gambar seorang pria yang sebenarnya. Ya. Jadi saya mau katakan, menjadi pria itu yang penting bukan karena punya kumis, karena kucing pun berkumis. Seorang pria sejati itu tidak perlu memelihara jenggot karena kambing jantan pun berjenggot. Pria sejati itu bukan harus punya bulu dada, karena monyet lebih banyak bulu dadanya. Tapi ciri seorang pria yang benar-benar itu adalah bertanggung jawab terhadap pernikahannya. Menjadi contoh sampai mati kepada anak-anaknya. Apa yang pernah diucapkan dalam janji pernikahan itu harus dibuktikan. Saya punya 7 orang anak, Pak Jarot. Saya punya menantu juga, begitu. Yang paling gampang itu mereka bukan mendengar perkataan saya, tetapi cara hidup saya, gaya hidup saya, bagaimana saya memperlakukan ibu mereka, itu mereka lihat. Jadi itulah menjadi seorang pria. Jadi saya pikir hal yang sangat sederhana sekali, kita menjadi seorang pria itu dilihat oleh anak-anak kita, bagaimana kita memperlakukan ibu mereka. Kalau kita menjadi orang yang kasar memperlakukan ibu mereka, ya, kita nih suami lucu ya, kalau ketemu istri kita kasar. Tapi kalau lihat istri orang kita bisa lembut begitu. Terhadap istri kita menjadi lelembut begitu. Lelembut itu bahasa Jawanya kita jadi setan gitu loh. Gitu. Nah, ini terbalik, seharusnya kita dengan pasangan kita itu kita harus baik sehingga anak-anak bisa meneladani hal seperti itu. Itulah sebuah gambar yang nanti anak-anak pada waktu tumbuh dewasa mereka akan mencari pasangan, yang perempuan akan mencari seperti ayahnya, yang laki-laki akan melihat seperti ibunya. Saya pikir kepemimpinan seorang pria yang baik akan diimbangi dengan penundukan diri, rasa hormat dari seorang istri. Bapak-bapak kalau melihat istri mulai melawan, anak-anak mulai melawan, coba periksa diri. Mungkin kepemimpinan kita itu terlalu otoriter. Kita kurang menjadi orang yang senang terbuka, mendengarkan masukan-masukan. Seorang pria menjadi pemimpin itu tidak harus mengambil keputusan sendiri. Biasanya karena anak-anak saya sudah besar, saya coba ngobrol dengan mereka bareng gitu. Karena mereka ada yang sudah pindah rumah begitu. Saya coba bikin pertemuan melalui Zoom begitu, kita bicarakan satu topik, saya coba ketengahkan pada mereka begitu. Pemimpin itu begitu, bapak itu begitu. Ya, harus belajar seperti itu. Saya pikir itu nilai-nilai seorang pria. Demikian Pak Jarot, saya pikir ini pembukaan yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan melengkapi lagi. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Andreas untuk prolognya. Nah, kita masih bersama dengan Pak Andreas, jadi sebelum Bapak Ibu semua teman-teman yang di Zoom ya, kalau yang di streaming di Facebook, saya tidak bisa membaca pertanyaan di sana karena ya saya hanya pakai satu gadget aja. Kalau saya mesti perhatikan pertanyaan di Facebook ribet gitu ya. Jadi yang bisa bertanya yang memang yang bergabung di Zoom ya. Nah, saya bertanya terlebih dahulu ke Pak Andreas, nanti Bapak Ibu boleh bertanya ya, silahkan dipersiapkan pertanyaannya, boleh ditulis di chat atau nanti kalau mau raise hand juga bisa, tapi kalau ditulis mungkin lebih mudah, saya bisa membacakan. Pertanyaannya nanti boleh ditujukan ke Pak Andreas, boleh ditujukan ke saya ya, atau ke Pak Roni Daud ya. Kalau tidak ditujukan ke siapa-siapa, nanti saya yang atur. Yang pasti ya, mumpung ada Pak Andreas dulu gitu ya. Nanti entah saya, entah Pak Roni, kita bisa menambahkan dengan poin yang lain atau kesaksian atau tambahan yang diperlukan ya. Nah, sekarang saya akan bertanya untuk Pak Andreas Sustono dulu. Berbicara pria sejati gitu ya. Nah, ini pria sejati juga mungkin maaf nih saya Pak Andreas ya, saya bicara juga
pria tua. Pria tua ini ya 50 tahun ke atas gitu ya. Saya udah termasuk tua juga kalau pakai ukuran 50 tahun ke atas. Kalau 60 tahun ke atas, karena PBB bilang sampai 60 masih muda gitu ya, berarti saya 3 tahun lagi baru 60. Kalau Pak Andreas, saya yakin udah lewat 60 gitu ya. Nah, saya pakai ukuran bukan PBB yang 60, yang 50 aja lah gitu ya. Saya lihat teman-teman itu, banyak orang itu kalau udah 50 tahun itu, laki-laki itu malah justru pengen tampil muda. Ya, istilahnya puber kedua atau midlife crisis. Kalau puber kedua sebenarnya laki-laki itu secara medis tidak ada puber kedua. Tapi secara psikologis adalah usaha melawan umur untuk tampil muda gitu ya. Nah, supaya tampil muda ini ya biasanya rajin semir rambut, potong cepak ya, jenggot dipotong, baju kotak-kotak, pakai celana jeans kalau perlu yang robek-robek, pakai kaos, ya pokoknya gaya anak muda ya. Jadi sebenarnya melawan kenyataan bahwa umurnya bertambah tua. Nah, saya lihat udah lama ini gitu ya, Pak Andreas Sustono ini kayaknya nggak pernah nyemir rambut. Rambutnya dibiarkan memutih, jenggotnya dibiarkan memutih gitu ya. Ini saya mau tanya nih Pak Andreas nih, mungkin nanyanya kurang sopan ini, kurang ngajar ini Pak Jarod nih. Ini Pak Andreas ini nggak sempat nyemir gitu ya, dibiarkan atau karena memang perilaku atau sikap ini muncul dari sebuah keyakinan gitu ya, bahwa ada yang lebih esensial untuk diperhatikan bagi seorang pria tua ya. Kalau pria tua kayaknya kurang sopan, bagi pria yang sudah lewat paruh baya gitu ya, mau lebih sopan lagi, hal yang perlu lebih diperhatikan bagi pria dewasa. Jadi kalau udah 50 tahun ke atas itu sebenarnya apa sih hal-hal yang lebih esensi untuk diperhatikan. Jadi kalau saya gunakan umur 50 tahun ke atas ini ya kebanyakan pasti mulai mantu lah ya gitu ya kan. Kalau nikahnya umur 25-30, berarti kalau pas umur 50 itu kan anaknya juga umur 25-50 gitu kan. Mulai mantu gitu. Jadi apa memang yang lebih penting itu tampil muda biar bisa jalan sama mantunya? Atau ada hal-hal esensi yang lain? Oke, silakan Pak Andreas. Ya, kalau buat saya Pak Jarod, karena saya sering diminta oleh gereja ataupun oleh lembaga-lembaga Kristen berbicara tentang keluarga. Pria itu artinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Yang penting itu adalah bicara soal tanggung jawab, Pak, begitu. Penampilan itu penting, karena itu menjadi kesaksian buat orang yang melihatnya. Kalau bahasa Indonesianya kemproh itu, kalau kita jorok, penampilan kita juga nggak menarik, juga akhirnya orang juga menjadi antipati, menjaga jarak. Kalau kita, maaf kata, mulutnya bau, badannya juga bau. Saya setuju untuk kita memperhatikan penampilan kita. Tetapi kalau saya dikatakan kenapa kok rambutnya tidak disemir, Pak Jarod, lihat memang saya adalah pria yang rambutnya sudah sangat tipis sekali, mau disemir apanya lagi, Pak? Begitu, paling terima nasib ya, begitu ya. Gitu. Jadi buat saya yang menarik bagi seorang istri atau anak-anak atau orang lain melihat kita itu bukan karena rambut kita hitam atau karena wajah kita halus, tidak ada jerawat atau apa, atau karena kita ganteng. Ini penghiburan buat orang-orang jelek yang menyaksikan siaran ini ya, begitu ya. Dan juga penampilan itu harus kira-kira laki-laki sedemikian rupa begitu. Kalau penampilannya harus tinggi, saya pikir kasihan juga Pak Roni Daud Simeon ini, kasihan juga begitu kan, tidak terlalu tinggi begitu. Ini bukan saya menghina ya, tapi ini tidak ada sebuah kriteria begitu bahwa penampilan, tinggi badan, bentuk badan harus six pack apa segala macam, bukan itu yang penting. Karena saya perhatikan begini Pak, Pak Jarod, Pak Roni, saya perhatikan begini. Begitu banyak pria ganteng itu istrinya tidak cantik. Istrinya jelek. Sebaliknya, ada banyak istri yang cantik, suaminya itu kayak temulawak begitu. Ternyata yang menarik dari pria-pria yang wajahnya tidak
menarik ini ataupun dari perempuan-perempuan yang wajahnya tidak cantik ini, sebetulnya di dalam hidup perjalanan pernikahan itu yang dilihat itu adalah karakternya, gitu loh. Jadi bukan penampilan fisik, karena kita harus mengerti semakin tua kita semakin keriput, kita semakin wajahnya tidak menarik begitu, kita semakin mengalami penurunan begitu. Tetapi yang harus menjadi kelebihan daripada kita terhadap pasangan kita, karena kita berdandan itu buat pasangan kita, Pak, bukan buat orang lain dulu. Banyak orang berdandan itu buat orang lain. Banyak istri berdandan setelah keluar di rumah. Di rumahnya dia kayak rempeyek. Tapi begitu keluar, dia penampilannya luar biasa, dia pakai minyak wangi apa itu namanya yang mahal-mahal. Tapi di rumah dia baunya bau kentut, bau apa segala macam, gitu loh. Jadi dia tidak, padahal kita itu berdandan, nilainya itu adalah kebenarannya itu adalah untuk pasangan kita. Nah, waktu hubungan kita yang begitu baik dengan pasangan kita itu, Pak Jarot, yang akhirnya menjadi berkat buat orang lain. Jadi itu dulu, bahwa kita itu melakukan perubahan itu semua adalah untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Bukan untuk show off kepada orang lain. Nanti percuma, akhirnya kita bersandiwara. Saya pikir nilai itu, Pak Jarot, yang saya hidupi. Jadi saya juga tidak perlu khawatir rambut saya makin tipis, begitu. Yang atas makin tipis, yang bawah makin lebat. Saya pikir nggak perlu bersaing lah sama monyet begitu loh, karena kita kan bukan monyet begitu. Kalau monyet dadanya makin lebat ya kita apa adanya, tapi yang penting kita dihormati, dikasih oleh keluarga. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Itu Pak Jarot. Oke, ya saya masih mau bertanya lagi nih untuk Pak Andreas Sustono ya. Ini pertanyaan yang tadi tuh pertanyaan saya sendiri yang tadi ya, karena emang saya lihat Pak Andreas nggak pernah semir rambut. Nah, sekarang ini ada pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan dari seorang ibu ya. Dia bertanya begini, Pak, saya sering mendengar quote ya, nasihat atau quote bahwa menjadi tua itu pasti ya, benar, bertambah umur bertambah tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Nah, masalahnya suami saya ini orang yang bertanya ya, dan juga banyak suami yang lain, tambah tua itu nggak tambah dewasa. Tambah kolokan, gampang ngambek, kayak anak kecil. Ya, memang yang diminta mungkin nggak berubah ya. Kalau anak kecil kan mintanya kue gitu. Nah, kalau suami ini mintanya maaf nih hubungan suami istri gitu. Tapi kalau nggak dikasih tuh ngambek. Padahal dulu waktu malah awal-awal pernikahan tuh ya mungkin ngambek tapi nggak kelihatan ngambeknya gitu. Sekarang ini ngambek gitu. Jadi kok tambah tua tambah kayak anak kecil gitu. Nah, sebenarnya ini apa nih Pak? Kenapa banyak orang bertambah tua kok malah jadi kayak anak kecil tuh? Kenapa? Gimana? Ya silakan Pak Andreas. Kita selalu berharap Pak Jarot, kedewasaan seseorang itu terjadi secara alamiah. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Murid-murid Tuhan saja itu terbentuk dalam proses waktu, melalui berbagai macam peristiwa, dan mereka betul-betul punya sebuah penundukan diri kepada gereja, kepada kepemimpinan, begitu. Jadi penting sekali di dalam kehidupan para suami ini, kalau dia dituntut dia harus menjadi dewasa, padahal dia tidak pernah ada yang menjadi orang tua buat dia. Ada banyak orang tua tidak bisa jadi orang tua karena dia tidak punya figur. Makanya dia perlu figur rohani, ada bapak-bapak rohani yang harus membapai dia begitu. Nah, kalau dia tidak punya figur, susah sekali. Sekarang kenapa begitu banyak orang di dunia ini yang senang menjadi playboy? Ada begitu banyak pernikahan Kristen, bukan hanya pernikahan non-Kristen, pernikahan Kristen. Bapaknya sintua, anaknya sinting. Begitu. Bapaknya pendeta, anaknya pendekar. Begitu. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa itu terjadi pada keluarga non-Kristen, Pak Jarot, Pak Roni. Di dalam keluarga Kristen sendiri, kita melihat, karena anak-anak itu tidak pernah melihat figur ayahnya itu benar di dalam pernikahan, mereka bisa bercerai di tengah jalan, dan itu menjadi sebuah contoh
bagi anak-anak tidak mempunyai pernikahan yang kuat. Sehingga karena kita tidak mempunyai figur, sulit sekali kita dituntut sebagai laki-laki itu menjadi dewasa, Pak, tanpa proses pemuritan. Jadi harus ada yang membapai ulang begitu. Siapa yang membapai ulang? Nah ini, sekarang itu banyak gereja, pemimpin-pemimpin gereja, hanya sibuk berkhotbah, sibuk hanya berpikir membesarkan organisasinya, bagaimana meraih jumlah persembahan, menambah aset, tetapi tidak pernah ada proses yang namanya memuridkan orang, membapai, begitu. Sehingga kita lihat begitu banyak orang-orang menjadi sintua dalam istilah Batak, tapi kelakuannya sinting, Pak Jarot. Begitu. Mereka jadi pendeta, tapi kelakuannya jadi pendekar. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dibapain. Bahkan kita punya bapak-bapak rohani, maaf kata, pernikahannya juga nggak benar. Nah, itu menjadi sebuah teladan, menjadi contoh yang tidak baik. Guru kencing berdiri katanya, pasti murid akan kencing berlari. Begitu. Jadi, inilah saya pikir penting sekali Pak Jarot, bahwa di dalam gereja itu seorang pemimpin rohani itu bukan sekedar khotbah, tetapi betul-betul mendidik anak-anak rohaninya dengan keteladanan, dengan contoh yang baik. Saya bukan suami yang sempurna, saya bukan bapak yang sempurna. Tetapi suami yang baik, bapak yang baik itu adalah harus terbuka kepada keluarga. Tidak ada dusta. Kalau kita gagal, kita akuin. Jadi itu yang menjadi keteladanan. Saya pikir tidak perlu sulit dulu kita mau menjadi punya jemaat yang besar yang bagaimana. Belajar dulu mengembalakan keluarga kita. Itu kunci, Pak, saya pikir. Demikian, Pak Jarot, dari saya. Oke, terima kasih Pak Andreas. Ini ada pertanyaan dari peserta ya, dari yang ada di chat. Saya akan bacakan dulu buat Pak Andreas, ini pertanyaannya juga. Ada pertanyaan dari Pak Yusuf ini. Untuk Pak Andreas, Bapak mungkin pernah mendengar Pablo Escobar, gembong narkoba bengis. Tetapi dia juga suami yang bertanggung jawab, ayah yang mengasihi anaknya, bahkan rela membakar setumpuk jutaan dolar untuk anaknya yang kedinginan. Tapi di samping itu dia adalah gembong narkoba yang berbahaya. Bagaimana tanggapan Pak Andreas terhadap pria ini? Jadi gembong narkoba, tapi dalam keluarga suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Ya. Kalau kita melihat gambar manusia itu kan kita tidak bisa melihat dari satu sisi, Pak. Kita harus melihat manusia itu secara utuh. Kalau kita belajar di dalam dunia psikologi, begitu, kalau kita mengkanseling orang, kita mesti melihat kenapa orang yang kelihatannya di dalam keluarga, hubungannya terutama dengan anak-anak itu begitu baik, ya, tetapi kehidupannya begitu jahat. Pasti dia mempunyai gambar kehidupan yang tidak lengkap, Pak. Begitu. Para penjahat, hampir rata-rata para penjahat, Pak Jarot, kalau Pak Jarot suka membaca buku-buku tentang dunia kejahatan, saya dulu kuliahnya di Fakultas Hukum, jadi banyak belajar tentang kriminalitas, begitu. Kebanyakan itu orang dalam dunia jahat, kebanyakan itu baik terhadap keluarganya, terutama kepada anak-anaknya, Pak. Begitu. Para penjahat baik terhadap anak-anaknya, tetapi baik juga terhadap istri orang, Pak. Terhadap istri sendiri nggak kurang baik. Begitu. Ya. Sehingga akhirnya kita lihat kehidupan daripada anak-anaknya itu juga mengikuti gambar ayahnya. Coba Pak Jarot lihat. Salomo, kenapa bisa punya istri 700? Gundiknya 300. Dia belajar dari siapa? Dia belajar dari ayahnya Daud, begitu. Jadi orang yang mempunyai kehidupan yang kita bisa lihat di dalam seperti Escobar tadi, dia punya keharmonisan kepada anak-anaknya, tetapi dia melakukan kejahatan. Itu dari sisi psikologisnya, Pak, kejiwaannya, itu tetap ada ruang-ruang yang kosong di dalam hidupnya, sehingga dia harus melakukan kejahatan. Sebab kalau orang gambarnya itu Tuhan, Pak, dia tidak mungkin meraih kejayaan dengan cara mengorbankan orang lain, menghancurkan kehidupan orang lain, Pak.
begitu. Narkoba kan jahat, Pak. Masa dia dapat terima keuntungan menghancurkan orang lain? Itu yang Yesus bilang, Pak Jarot. Saya rela jadi miskin untuk mengayakan banyak orang. Banyak hamba Tuhan zaman sekarang rela jadi kaya, memiskinkan banyak orang. Maaf, saya bukan nyindir, Pak. Saya cuma nyinggung aja, begitu loh. Gitu. Kalau Yesus itu dia rela jadi miskin, orang lain jadi kaya. Nah, gembong narkoba ini kan memperkaya dirinya sendiri, Pak, tapi menghancurkan hidup orang lain. Itu bukan ajaran Kristen. Dari buahnya kita bisa lihat. Demikian, Pak Jarot. Oke, iya setuju ya. Kadang-kadang juga mungkin nggak perlu gembong narkoba ya. Saya kan pengusaha. Kalau Pak Roni ini kan pendeta, Pak Andreas Sustono juga pendeta, makalah ketua sinode ya. Kalau saya ini hamba Tuhan, tapi saya juga pengusaha. Nah, saya itu punya teman-teman pengusaha yang kalau sama relasi bisnis itu betul-betul pegang janji. A, B, B. Harga segini, segini. Dia salah ngitung harga, walaupun rugi, dia tetap kerjakan. Jadi komitmen sekali. Perkataannya bisa dipegang. Tapi sama istri, kadang perkataannya tidak bisa dipegang. Jadi memang orang kalau di luar Tuhan, itu kadang hidupnya hanya separuh. Jadi dia bisnismen yang hebat, dalam dunia bisnis dia punya integritas, janji dia tepati, gitu. Tapi janji sama istri lupa melulu, gitu ya. Jadi ini hidupnya nggak lengkap. Atau sama juga yang tadi seperti sindir-sindir sama Pak Andreas ya. Tapi kalau yang nyindir Pak Andreas nggak apa-apa ya kan pendeta sesama pendeta itu boleh saling mendahului. Boleh saling menyindir ya. Kalau saya nanti repot urusannya. Wah, Pak Jarot ini nyindir-nyindir pendeta gitu ya. Tapi kalau sesama pendeta malah boleh. Nah, ada pendeta yang misalnya pelayanannya luar biasa, tapi rumahnya enggak. Jadi emang itu berarti gambarnya tidak lengkap. Ya, nah sekarang ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya biar Pak Roni Daud aja, ya biar saya cari gampangnya soalnya. Ada pertanyaan ini buat semuanya sih sebenarnya, buat semua narasumber, jadi buat saya juga. Ini pertanyaannya singkat ya. Ayo yang lain kalau mau bertanya silakan ditulis gitu ya. Pertanyaan singkat sekali. Apakah para narasumber pernah bosan dengan istri? Pak Roni Daud dulu dah. Pak Roni pernah bosan nggak sama ibu? Kalau ibu ada di sebelahnya, suruh pergi dulu, Bu. Pak. Begini loh, kita ini kan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Roh itu maunya menyenangkan Tuhan, karena kita udah diselamatkan. Tapi persoalannya itu kan seringkali itu masalah kejiwaan. Itu kita punya pikiran. Nah, pikiran kita itu juga merupakan produk daripada hal-hal yang lampau juga. Ya, itu masalah pola asuh lah dari orang tua, lalu sistem pendidikan yang kita terima, dan belum lagi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di masa lalu. Nah, itu peperangan rohani yang terus-menerus. Itu yang makanya Alkitab bilang harus diperbaharui ya pikiran kita. Nah, kalau dibilang pernah merasa bosan atau apa, ya pernah, jujur. Ya kan? Tapi kita harus ingat sebagai suami, kita punya apa yang disebut dengan komitmen dengan istri kita. Saya sering cerita ke anak-anak muda yang pemberkatan nikah nih ceritanya. Begitu kalian diberkati pernikahan, resmi suami istri, nanti kalian akan ketemu yang suami akan ketemu perempuan-perempuan yang lebih cantik dari istrimu, lebih seksi, lebih baik dari istrimu. Lalu yang istri-istri kamu akan ketemu pria-pria yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih perhatian, lebih lembut daripada suamimu. Kalian akan ketemu pasti. Gitu. Pasti Pak Jarod juga ketemu kan, Pak Andreas juga ketemu kan. Ada di sekitar kita bahkan seringkali. Tapi kita bisa timbul rasa tertarik. Tapi karena kita punya komitmen itu kan wow, sumpah. Maka kita akan pegang sumpah kita itu. Kata perjanjian, janji kan bahasa Inggris ada 3 level ya. Pertama, promise. Promise itu janji biasa. Bisa diingkari kalau punya alasannya tepat. Itu janji ya. Kayak tadi ini saya senantiasa mendampingi Pak Jarod hari Senin ya. Saya sengaja beri waktu untuk Pak Jarod
Karena ini sahabat saya, ini Pak Jarod ini orangnya baik Pak Andreas ya. Ini aja saya mau dikirimi lukisan sama dia. Aduh, saya senang sekali lukisan Gunung Rinjani lagi yang dia kirim. Waduh, itu saya 13,5 tahun di Mataram, Pulau Lombok. Jadi itu bagus sekali. Nah, saya kembali kepada promise. Kalau saya tadi misalnya tidak bisa program ini, saya tentu punya alasan. Saya akan beritahu Pak, kapan itu saya di Amerika. Bulan lalu saya ke Amerika, ada satu masa di mana Pak saya nggak bisa, ini saya lagi ada di Amerika. Pak Jarod pasti tidak begini. Wah gimana sih Pak Roni ini katanya saudara, tapi tidak akan mungkin. Pak Jarod pasti mengerti lah, karena saya ada di luar negeri. Nah itulah promise, janji, bisa diingkari asal ada alasan. Tapi menikah itu adalah komitmen. Komitmen itu sudah sumpah, ya nggak bisa diingkari, gitu ya. Lalu kemudian ada yang lebih tinggi lagi bahasa Inggris tentang perjanjian itu kan covenant. Makanya kalau pernikahan kita orang percaya kan seringkali kita juga ada perjamuan kudusnya. Itu membawa level di mana kita perjanjian di mana dengan Tuhan. Tuhan dengan kita juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya seperti itu, ya Pak Jarod kan suka bilang mata pria itu oikumene katanya. Ya kan? Nah, oikumene, bener oikumene kita. Karena memang kodrat laki-laki diciptakan Tuhan seperti itu. Hanya saja keputusan kita kan. Kita mau setia kepada istri sampai maut memisahkan kita. Jadi seperti itu Pak jawaban saya. Ya, saya jawab juga dah. Ya, pertanyaannya tadi kan apakah narasumber pernah bosen sama istrinya gitu ya. Kalau saya jawab, saya pernah. Ya pernah lah, namanya manusia. Saya menikah 30 tahun. Pernah bosen nggak? Pernah ya. Saya jujur pernah bosen. Nah yang penting kalau bosen gimana caranya gitu ya. Saya ini bahkan orangnya saya ini bosenan banget. Saya ini orang sanguin, foto karakter saya kuning, DISC saya intim, tapi saya bosenan banget. Contoh anak saya itu kelas 3 SMP ke Singapura. Sampai lulus kuliah, 8 tahun. Setahun saya bisa 3 kali ke Singapura. Saya belum pernah nginep di hotel yang sama. Anda bisa bayangin, 8 tahun kali 3 kali. Minimal setahun kan 3 kali. Kali 8 tahun. Saya belum pernah nginep di hotel yang sama. Hari Minggu khotbah, 52 minggu, saya biasanya mengunjungi 52 lokasi. Jadi kalau gereja itu besar, punya 2 cabang, dan saya khotbah di gereja itu 2 kali, saya bilang, saya dibedakan ya, yang dulu cabang ini, besoknya cabang itu gitu. Jadi boleh dipastikan 52 minggu itu saya di 52 lokasi. Bahkan ada beberapa gereja yang dapatnya 2 tahun sekali. Kenapa? Karena saya orangnya bosenan. Nginep di hotel yang sama, bosen. Khotbah lihat muka yang sama, bosen. Pak Jarod khotbah tempat saya 3-4 kali, saya nggak bosen Pak. Iya, kamu nggak bosen, aku yang bosen ketemu kamu. Jadi saya mau cerita dulu bahwa saya ini tipenya itu bosenan. Jadi maunya itu gonta-ganti. Nah, dengan tipe seperti itu tentu saya harus jujur. Dengan istri pun tentunya saya pernah bosen gitu ya. Nah, cuma masalahnya yang istri ini kan nggak boleh bosen, ya nggak boleh tukar tambah. Kalau hotel bahkan kamar bisa di-upgrade gitu ya. Kalau istri ini kan nggak bisa di-upgrade, nggak ada tempat tukar tambah gitu ya. Ya menikah lagi boleh kalau pasangannya sudah meninggal, tapi kan masalahnya dia nggak meninggal gitu kan. Jadi mau bosen mau enggak gitu ya. Kalau tadi Pak Roni Daud pendekatannya teologis gitu ya, sudah sumpah gitu. Mau bosen atau enggak ya harus kita komitmen gitu. Nah, saya kasih pendekatan yang praktis. Jadi kalau saya itu bosen, memang saya orangnya bosenan. Nah, saya harus punya cara-cara, tips-tips menghilangkan kebosenan. Misalnya saya itu makanya sering pergi keluar kota ya. 1 bulan itu 30 hari, 1 bulan. Kadang saya bisa 3-4 kali keluar kota. Bahkan kadang bisa 4 atau 5 kali. Nah, 4 kali atau 5 kali pergi keluar kota, itu saya pergi sama istri itu sekali apa 2 kali. Supaya yang 3 kali nggak sama istri, nah itu justru bikin saya tidak bosen, ya kan?
kan pisah 3 hari, 4 hari. Nah, begitu pisah itu malah kangen gitu ya. 4 hari, wah itu kangen gitu ya. Dan jujur nih, belak-belakan jujur ya. Kalau habis keluar kota itu pulang-pulang pasti malah bercinta. Jadi dapat jatah ya. Wah, kalau pulang dari luar kota itu saya bercinta. Jadi, tapi kalau di rumah 1 minggu, 2 minggu, malah kadang 2 minggu itu nggak bercinta. Ya bercinta 1 kali gitu. Begitu pergi 4 hari, pulang bercinta. Makanya saya rajin pergi. Jadi pergi itu gini, berpisah sementara waktu. Ya, berpisah sementara waktu itu menghilangkan kebosanan. Makanya ada orang kan suami istri pergi berdua terus, pelayaran berdua, makan berdua. Wah, tapi begitu keluar dari gedung gereja, di mobil aja udah berantem. Di restoran berantem, jemaat masuk restoran, berantemnya berhenti. Gitu ya. Pokoknya wah, ada kesempatan berantem. Wah, kemana pergi nggak pernah berhenti, nggak pernah sendirian. Selalu berdua, tapi kemana-mana berantem. Wah, itu namanya 2 setan jalan-jalan itu. Ya gitu kan. Wah, sekarang nggak boleh jalan-jalan, di rumah terus, PSBB. Wah, itu namanya 2 setan dikurung dalam rumah itu ya, berantem terus. Nah, kalau saya sering terus terang tidak selalu berduaan ya, malam ini juga nggak berduaan karena temanya kan pria sejati gitu ya. Ya, biar kangen sebentar. Jadi mengatasi kebosanan itu bisa dengan berpisah sementara waktu. Atau mengatasi kebosanan dengan pergi berdua. Maka tadi saya bilang kalau saya pelayanan sebulan 4 kali keluar kota, 1 kalinya pergi berdua. Nah, kenapa berdua? Nggak ada anak, nggak ada mertua, ya. Kita berdua suasana baru. Nah, jadi kan sama istri itu misalnya bosen gitu ya. Kenapa? Nah, di rumah terus, di kamar terus gitu ya. Jadi supaya nggak bosen, pindah kota ya. Jadi kan kita pergi keluar kota sama istri. Jadi kotanya beda, hotelnya beda. Ya, pasangannya sama gitu. Jadi kita bercinta dengan orang yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Nah, jadi nggak bosen kan? Jadi kita bisa mencegah kebosanan itu dengan pergi bersama-sama yang menyenangkan, gitu ya. Dan menyenangkan itu kadang malah tidak selalu terus-menerus. Kalau terus-menerus kan jadi bosan, gitu kan. Jadi kadang pergi berdua, kadang pergi sendiri. Ya, kira-kira itu yang saya tambahkan. Ya, sekarang saya bacakan pertanyaan yang lain. Ya, saya baca. Ini ada banyak pertanyaan yang udah mulai masuk nih. Wow, ya. Oke. Saya mau tanya ke Pak, bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Apakah Yesus punya gambaran seorang ayah? Kalau dipandang dalam konteks Yesus sebagai manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia, tapi sebagai manusia. Karena Yusuf sebagai ayah, Yusuf dari ayah Yesus, jarang sekali diceritakan di Alkitab. Wah, ini pertanyaannya teologis ini ya. Mungkin balik ke Pak Andreas, bisa menjawab, Pak? Iya. Jadi Yesus itu kan di dalam ketritunggalannya dia punya hubungan dengan Bapa, begitu. Jadi kalau kita bicara konteks tentang kita sebagai seorang manusia mau belajar, kalau misalnya begini, kita tidak punya ayah yang benar. Kemudian di dalam gereja kita juga tidak punya pemimpin yang berhati Bapa, begitu. Bagaimana caranya? Nah, pada waktu kita punya hubungan, dipulihkan punya hubungan dengan Bapa di surga, dengan Yesus, itu kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang ayah. Memang yang paling bagus adalah kita harus dimentor. Kita punya pemimpin rohani yang akan membapai kita begitu. Nah, jadi kalau dibilang bahwa orang hidup di dalam Yesus itu kita tidak akan belajar figur Bapa, salah sekali. Justru mengerti Tritunggal itu justru kita akan belajar bagaimana anak itu, Yesus itu tunduk kepada Bapaknya, begitu. Jadi bahkan dia taat sampai mati. Jadi sebagai seorang anak, kalau memang kita mau bertumbuh di dalam sebuah pemuritan anak kepada Bapa, kita memang harus punya gambar hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lantas yang lebih bagus lagi, kita perlu cari mentor begitu. Saya dulu belajar dengan teman-teman saya yang kebetulan juga di dalam kepriaan begitu. Saya mulai lihat ada orang-orang yang memang betul-betul menjadi bapak rohani. Kenapa? Kebetulan saya Pak Jarot, Pak Roni, ayah saya seorang militer. Tetapi walaupun ayah saya menjadi Kristen sebelum dia meninggal dunia dan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tetapi buat saya, ayah saya itu adalah ayah yang baik.
Jadi saya punya figur ayah yang boleh dikatakan walaupun ayah saya bukan seorang Kristen, akhirnya jadi Kristen, tetapi dia betul-betul adalah ayah yang baik yang bertanggung jawab terhadap anak-anak. Sehingga sampai hari ini saya bisa menjadi ayah yang baik itu pertama belajarnya dari orang tua saya sendiri, ayah saya sendiri, kemudian saya belajar daripada ketuhanan Kristus itu, daripada bagaimana saya belajar daripada firman Tuhan. Dan sekarang saya pun terus mengajari hal seperti itu. Jadi kalau saya bilang tanggung jawab seorang pria itu bisa menjadi ayah yang baik, konteksnya adalah dia harus belajar dulu jadi suami yang baik. Kalau dia bisa jadi suami yang baik, otomatis dia akan bisa jadi ayah yang baik. Kalau dia tidak bisa jadi suami yang baik, biasanya dia akan gagal jadi ayah yang baik. Ngomongnya juga nggak akan bisa. Gimana dia mau ngomong, seperti papa, mengasihi mamah, begitu. Seperti papa, setia dengan mamah, begitu. Susah kan Pak Jarot, begitu. Jadi konteksnya betul-betul sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, kita suami harus mengasihi jemaat. Anak-anak tinggal lihat aja Pak, itu pola yang sederhana. Gitu Pak Jarot. Oke, iya saya tambahkan ya. Cerita Yusuf ayahnya Yesus kan tidak banyak. Walaupun tidak banyak tapi dalam sekali. Jadi misalnya Alkitab berkata bahwa karena Yusuf orang yang baik hati, maka dia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Loh, baik hati kok menceraikan? Ya, kalau menceraikan pasti dinikahi dulu. Sehingga dengan demikian ketika Maria hamil, kalau dia nggak dinikahi, maka terbukti berzina, dia bisa dilempari batu sampai mati. Tapi kalau dinikahi lalu diceraikan dengan diam-diam, diceraikan dengan diam-diam itu berarti diam-diam ditinggal dalam kondisi hamil. Jadi orang berkata, wah Yusuf gimana sih punya istri hamil ditinggal, tapi Marianya selamat. Atau dari ayat yang kuat sekali mengenai Yusuf, ketika akhirnya Yusuf tahu bahwa Maria hamil karena Roh Kudus, lalu malaikat datang kepada Yusuf. Dari cerita malaikat datang kepada Yusuf aja, itu pasti Yusuf orang yang bergaul dengan Tuhan sehingga tahu mana malaikat, mana tahu membedakan antara malaikat beneran atau melihat-lihat malaikat atau mimpi atau psikofrenia yang nggak bisa membedakan penglihatan sama mimpi. Nah, Yusuf melihat malaikat beneran, lalu malaikat berkata kepada Yusuf dan dia percaya kepada malaikat yang dia temui dalam mimpinya ini. Lalu dikatakan begini, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai anak itu lahir. Setelah Yesus lahir, ada beberapa anak-anak lain yang lahir dari Yusuf. Berarti Yusuf bukan orang impoten. Tapi Yusuf menikahi Maria dan tidak bersetubuh dengan dia sampai anak itu lahir. Namanya menikah, berarti suami istri. Namanya suami istri, pasti tidur satu kamar. Anggap aja Maria ini dasternya terbuka gitu. Apa Yusuf itu nggak pengen? Tapi Yusuf itu laki-laki yang penguasaan dirinya menurut saya luar biasa. Sehingga dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir. Karena begitu Yusuf bersetubuh aja dengan Maria, siapa yang percaya Yesus itu lahir dari Roh Kudus? Kalau Maria itu tinggal di pulau perempuan, di pulau itu nggak ada laki-laki, lalu hamil, itu mujizat. Kalau Maria di penjara, dan penjara itu nggak ada laki-laki, lalu hamil, itu mujizat. Ini ada dua orang menikah, punya anak. Mujizatnya di mana? Mujizatnya karena Yusuf itu punya penguasaan diri luar biasa. Jadi Yehova nggak salah, menunggu pasangan ini berabad-abad untuk mengambil keputusan. Firman itu lahir di mana untuk menjadi manusia. Jadi menurut saya, walaupun ceritanya tidak banyak, saya yakin Yesus mendapat figur dari Yusuf, ayah jasmaninya, mengenai penguasaan diri, mengenai kekudusan, selain tentunya dari Bapa di sorga. Tapi Yusuf adalah orang yang kekudusannya menurut saya di seluruh Alkitab itu paling ekstrim. Kalau Yusuf yang digodai Potifar, itu kan digodain. Dan digodainya kayaknya nggak 9 bulan deh. Sedangkan Yusuf ini kan digodainya tuh 9 bulan dalam posisi berhak melakukan. Jadi kalau menurut saya Yusuf ini figur yang luar biasa dari seorang pria sejati dalam hidup di dalam kekudusan. Ya, oke. Sekarang saya ada pertanyaan yang untuk Pak Roni Daud ya dari chat yang ada di sini. Shalom Om, mau tanya, waktu pacaran indah semua, setelah menikah tidak seindah waktu pacaran, sehingga banyak konflik. Bagaimana menyikapi hal ini? Oke, Pak Roni Daud nih, waktu pacaran banyak berantem Pak. Waktu pacaran indah,
menikah banyak berantem, gimana menyingkapinya? Oke. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Helen Fisher di Amerika, itu kalau orang lagi jatuh cinta, kerenyeng-kerenyeng kan, indah semuanya. Kalaupun ada yang satu buat salah pun gampang ditutupi. Kenapa? Karena secara psikologis itu hormon dopaminnya itu bekerja kuat. Nah, ketika dopamin bekerja kuat itu diteliti di Amerika, rata-rata tiap orang itu bekerjanya dopamin itu yang menimbulkan sensasi senang, cinta yang membara, sebagainya itu rata-rata 4 tahun untuk satu orang. Nah, ketika ini yang terjadi di Amerika ya, penelitian ini karena dilakukan di sana, mereka pacaran katakanlah selama 2 tahun. Nah, 2 tahun itu produksi hormon dopaminnya tuh masih kuat. Lalu kemudian mereka menikah. Waktu menikah 2 tahun pertama masih oke, karena dopaminnya masih kuat. Ya, ini penelitian ilmiah di Amerika. Tapi setelah itu terus punya anak. Nah, waktu punya anak, kerja hormon dopaminnya itu makin menurun. Karena rata-rata tadi kan penelitiannya 4 tahun yang puncak, yang bagus. Nah, ketika kerja hormon dopaminnya menurun, maka sensasi kerenyeng-kerenyeng nggak bekerja lagi, getaran-getaran asmara nggak bekerja lagi. Nah, banyak mereka melihat gambaran yang justru melihat kenyataan yang berbeda dari ketika waktu pacaran seperti itu. Jadi secara hormonal itu ternyata dipengaruhi dengan faktor produksi daripada dopamin tersebut. Nah, jadi bagaimana untuk menyikapi agar supaya kita nggak mengalami seperti itu? Wah, ini nggak bisa dijawab dalam satu ini ya. Karena memang ini segi-segi yang dijawab itu mesti banyak. Nanti Pak Andreas bisa menambahkan, Pak Jarod bisa menambahkan. Tetapi saya selalu menekankan bahwa pernikahan itu sebuah komitmen gitu loh, sumpah. Jadi saya ya mungkin pendekatan kepada bukan teologis kalau saya ya teologis ya, tapi saya lebih senang istilahnya pendekatan kepada kebenaran firman itu yang harus kita pegang junjung tinggi-tinggi seperti itu. Ya, karena Yesus berkata barang siapa mengetahui kebenaran, baru kebenaran akan memerdekakan. Jadi prosesnya mesti tahu dulu baru merdeka. Kalau nggak tahu berarti ya nggak merdeka. Makanya perlu pasangan-pasangan muda dibekali terus. Jangan cuma bimbingan pranikah. Jadi mesti ada bimbingan sesudah pernikahan. Dan itu sifatnya kontinu. Ya, di tempat kami namanya My Family Counseling and My Family Community and Counseling Center. Itu pembekalan yang kita lakukan bagi mereka yang sudah menikah. Itu terus ya. Dan kenapa? Karena memang pengetahuan akan kebenaran akan memerdekakan. Kalau tidak ada pengetahuan, mau bilang apa sama anak-anak kita gitu ya. Jadi saya malah menekankan kepada jemaat, belajarlah untuk anak-anakmu yang belum lahir. Siapkan dirimu untuk anak-anakmu yang belum lahir. Karena kalau kita udah siap dengan pengajaran, begitu lahir kita tahu cara mengajar anak itu bagaimana. Tindakan preventif lebih bagus daripada mengobatinya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi terus perlu belajar tentang kebenaran, perlu lapar haus akan kebenaran. Never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau kamu berhenti belajar, kamu berhenti bertumbuh. Itu dari saya. Banyak loh ini jawabannya pasti kan. Silakan bapak-bapak yang ahli-ahlinya ini menjawab, menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roni. Nah, saya mau bacakan dulu pertanyaan untuk Pak Andreas Sustono, tapi sambil Pak Andreas memikirkan jawabannya, karena pertanyaannya cukup bagus, cukup susah juga mungkin jawabnya ya. Jadi saya akan bacakan dulu, tapi setelah saya akan menambahkan yang Pak Roni. Tapi saya akan membacakan dulu supaya Pak Andreas siap dengan pertanyaan yang ini ya. Ini untuk Pak Andreas ya. Untuk para narasumber sebenarnya sih, tapi biar Pak Andreas bantu jawab. Untuk para narasumber, ada riset yang mengatakan para pria ini pada umumnya mampu melakukan mental compartmentalization atau gampangnya memisahkan kehidupan pribadinya dengan kehidupan yang dilihat di depan umum.
Sehingga banyak pria mampu hidup ganda atau double life. Di depan mimbar kayaknya alim, baik, rohani, di rumah sama istri galak banget. Atau tadi saya contohkan tadi bisnis sama rekan bisnis, integritas, komitmen, pegang janji, tapi di rumah ingkar janji. Ini kan berarti kan double life gitu ya. Nah, ini nanti Pak Andreas bantu jawab ya, tapi saya akan sambil Pak Andreas mikir-mikir jawabannya. Sekarang saya tambahkan yang jawaban dari Pak Roni tadi ya. Yang pertanyaan yang dijawab Pak Roni. Kan pertanyaannya waktu pacaran indah gitu ya. Setelah menikah banyak konflik. Lalu gimana supaya menghadapi hal ini atau bagaimana supaya nggak terjadi? Kalau supaya nggak terjadi nggak bisa ya. Kalau pacaran itu kan paling lama, mau selama-lamanya paling nggak 12 tahun, ya, malah kebanyakan cuma 2-3 tahun. Ya pasti lebih banyak indahnya, ya konflik kadang-kadang aja. Apalagi kalau pacarannya cuma sebentar. Tapi menikah itu, kalau menikah 25, mati 75, rata-rata kan 50 tahun. Jadi menikah hidup bersama ini 50 tahun dan dari pagi sampai malam. Kalau pacaran kan tadi, ya saya bilang kalau saya menikah ini kadang keluar kota jadi kangen. Nah, kalau pacaran kan begitu, ketemu 2-3 jam, lalu nggak ketemu seharian, besok ketemu lagi 2-3 jam. Jadi pas ketemunya ini malah jadi kangen, ya pasti indah gitu kan. Coba ketemu dari pagi sampai malam, bapak pagi sampai malam, ya bosen juga pasti. Ya, gimana PR nggak selesai, ada urusan pribadi. Jadi menikah itu tinggal bersama dari pagi sampai pagi 50 tahun, maka konflik pasti terjadi. Jangan menikah dengan harapan tidak ada konflik, dan jangan sudah menikah dan berharap tidak ada konflik. Kalau saya sering menyarankan kepada mereka-mereka yang baru menikah, ya, mau bahagia apa enggak? Mau, ya sudah, rajin-rajin bertengkar ya, gitu. Lalu saya ajari cara bertengkar yang baik, gitu ya. Jadi bukan jangan bertengkar, wah nanti disimpan meledak, gitu. Jadi kalau saya sih malah ngasih saran gitu, rajin-rajin bertengkar ya. Tapi bertengkar yang baik. Apa itu bertengkar yang baik? Tidak menggunakan kata-kata label, kamu tuh goblok, kamu tuh bodoh, kamu tuh pelit, tapi wah ini kita mau nyumbang berapa, kenapa begitu, segini, wah dicari titik temunya, kenapa nyumbangnya harus dikurangi, ya bertengkar soal duit gitu ya, bertengkar soal agenda, nggak apa-apa, tapi tidak ada kata-kata label. Nggak ada kata-kata suku, oh Batak lo lah, kamu Jawa lo malas, lah kamu Batak tuh kasar, lo Batak yang halus juga ada. Saya dulu kuliah itu punya teman namanya Mbak Popi, itu orang Batak, wah halusnya minta ampun. Wah ini kasaran saya Jawa yang sudah setengah Batak, kira-kira begitu ya. Jadi nggak boleh ada label suku, nggak boleh label kota gitu. Wah dasar Cirebon kamu, dasar Solo kamu, kok ketengkar kota dibawa-bawa. Jadi bertengkar yang baik itu apa? Kita berkata matahari terbenam, bertengkarnya selesai. Artinya nggak ada kepahitan. Ya. Matahari terbenam, bertengkarnya selesai. Maka saran saya bertengkarnya dari jam 6 pagi. Biar bisa lama sedikit itu maksudnya. Maksudnya itu nggak ada kepahitan. Jadi kalau bertengkar ya bertengkar saja. Bertengkar itu biasa kok. Konflik itu biasa kok. Gitu ya. Jadi kalau biasa bertengkar, nanti pasti lama-lama pandai bertengkar. Pandai bertengkar itu bertengkar yang seperti di kantor gitu loh. Bos sama manajer kita berdebat tapi nggak ada kepahitan. Lama-lama kita bisa bertengkar tanpa kepahitan. Lama-lama bertengkarnya makin sedikit. Lama-lama diskusi. Lama-lama ngomongnya makin baik. Ya, bahkan diskusinya pun profesional. Nah, itu akan terbangun begitu. Tapi jangan menghindari pertengkaran. Nyumbang gereja bertengkar, jangan bicara nyumbang. Bantu adik bertengkar, jangan bicara bantu adik. Bicara uang bertengkar, jangan bicara. Itu lama-lama suami istri nggak bicara apa-apa. Nah, kalau nggak bicara apa-apa, jadi orang asing malah tambah jauh. Jadi sebenarnya jangan menghindari pertengkaran. Hadapi, selesaikan, begitu ya. Jadi bertengkar itu biasa kok, gitu ya. Jadi bertengkar itu oke-oke aja. Yang penting jangan kepahitan, jangan memberikan label, jangan menghakimi, jangan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Ya, itu tambahan dari saya. Dan sekarang Pak Andreas silakan menjawab pertanyaan yang susah tadi. Kenapa banyak laki-laki itu hidupnya double? Sebetulnya itu dari nenek moyang kita sudah begitu, Pak Jarot. Jadi dalam keadaan terdesak itu laki-laki bisa melindungi dirinya untuk membuat sebuah pengakuan. Dia bisa berkata begini, nanti kalau ada orang tanya
kamu siapa, saya siapa, jangan bilang kamu adalah istri saya, begitu. Jadi dari situ kita sudah bisa melihat bibitnya sebetulnya. Seorang pria itu bisa mempunyai kepribadian yang tadi disebut ganda, begitu. Artinya, di rumah dia bisa menjadi laki-laki yang baik, bisa menjadi suami yang baik, tetapi begitu di luar, dia lupa bahwa dia itu adalah seorang suami, begitu. Jadi kadang-kala suami itu begitu di luar dia jadi hilang ingatan gitu loh Pak. Jadi apa namanya kadang-kala dia lupa diri begitu bahwa dia itu adalah suami daripada seorang istri, ayah daripada beberapa anak-anak. Jadi dari penampilannya itu juga makanya kita juga mesti hati-hati. Jadi itu di dalam kekristenan Pak Jarot itu namanya perlunya kita hidup itu namanya punya disiplin begitu. Punya penyangkalan diri begitu. Jadi kalau karena godaan pria itu dari nenek moyang kita itu sudah begitu. Orang-orang yang hebat saja seperti Daud, seperti orang-orang yang mengasihi Tuhan aja bisa punya istri lebih dari satu. Makanya sekarang itu kan banyak hamba-hamba Tuhan begitu. Kalau di Indonesia itu kan rasanya nilai-nilai seperti begini itu kan masih luhur Pak Jarot. Tapi kalau di Amerika banyak hamba-hamba Tuhan pria itu punya istri diam-diam itu bisa cerai, bisa menikah lagi. Saya bilang banyak pria-pria sekarang itu cerdik seperti ular, tulus seperti kampret, begitu loh. Jadi nggak punya kedisiplinan dalam hidup. Jadi bagaimana cara mengatasi kepribadian yang tadi dikatakan bisa ganda begitu ya. Di satu sisi di rumah dia bisa jadi kayak dewa begitu, tapi di luar itu orang sampai lupa. Apalagi kalau sendirian begitu. Kalau sendirian dia lupa bahwa dia itu adalah seorang suami, seorang pemimpin jemaat begitu. Kenapa? Disiplin. Kata kuncinya adalah disiplin. Orang kalau punya disiplin, hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, begitu, dimanapun juga, dia akan selalu mengingatkan diri kita sendiri, begitu, bahwa saya adalah seorang suami. Saya harus belajar jadi suami sampai mati istri saya. Begitu. Saya harus jadi ayah, membuktikan kepada anak-anak saya bahwa saya adalah suami daripada ibu mereka. Itu disiplin itu harus ada di dalam diri kita, Pak. Kalau kita tidak mempunyai disiplin, kita tidak punya pengetahuan, tekanan seperti begitu, maka kita juga akan hancur. Sama seperti misalnya kalau saya dalam beberapa bulan saya selalu mengajar di lingkungan Mabes TNI di Cilangkap begitu kepada 3 angkatan sekaligus begitu ya. Saya melihat begini, semua tentara itu mereka mau kerja itu semuanya disiplin, Pak. Sebelum jam 7 mereka sudah ada. Jadi mereka dari rumah berangkat jam 5, setengah 6 pagi. Jadi mereka sebelum apel pagi itu mereka sudah disiplin seperti begitu. Bahkan ada seorang perwira mengatakan begini, dari semenjak COVID terdengar sampai pada hari ini, Pak Andreas, kami tentara tidak pernah ada yang bekerja dari rumah. Kenapa bisa begitu? Disiplin. Sama, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, penting sekali disiplin. Ada banyak laki-laki, begitu di luar, dia lupa istrinya siapa. Tiba-tiba bisa kena penyakit lupa ingatan begitu. Nah, ini karena dia tidak disiplin. Jadi sekali lagi, sukses dari seorang pria, sukses dari seorang pemimpin itu adalah menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa ayah mereka adalah suami yang baik buat ibu mereka. Itu tantangan buat kita para suami, Pak. Lulus itu, maka jangan heran, keturunannya akan jadi orang-orang yang hebat. Kira-kira masukan saya begitu, Pak Jarot. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Mantap. Nggak perlu ditambahin. Ya, nanti Pak Roni Daud akan menjawab pertanyaan yang sudah menikah 15 tahun, tapi menjadi seperti kakak adik. Dalam arti dia sayang banget sama istrinya. Dia mengasihi, dia sayang seperti adiknya, gitu. Tapi nggak bergairah dalam hal suami istri. Oke, Pak Roni Daud pikir-pikir itu dulu ya. Saya akan jawab pertanyaan yang sebelumnya. Saya akan baca dulu pertanyaan yang saya akan jawab ini ya. Pak, sebagai pria, terkadang kita merasa begitu lelah, jenuh, harus menanggung jawab begitu berat, menghadapi lingkungan pekerjaan kantor yang stres, pulang ke rumah harus menghadapi istri yang juga menumpahkan pikiran hatinya. Terkadang juga bingung bagaimana menghadapi anak yang rewel, belum lagi masalah tagihan, angsuran, dan juga ekspektasi dari orang tua ataupun mertua. Bagaimana bisa terus bersemangat dalam menghadapi kehidupan yang terkadang sangat kompleks. Nah, saya pilih pertanyaan ini karena
Kalau bicara kehidupan yang kompleks, maka mungkin saya bisa mewakili kehidupan yang kompleks itu. Karena saya melayani, harus khotbah, 1 bulan bisa 20-30 sesi ya, sebelum pandemi. Setelah pandemi malah Zoom rata-rata 40 sesi dalam sebulan. Gonta-ganti tema, nyiapin PowerPoint. Kalau bicara dulu sebelum pandemi, ya saya nulis buku cukup banyak, sudah 66. Lalu saya punya perusahaan namanya Iva Dasyat. Itu baju, sepatu, ya, cookware. Ada usaha lagi yang dikelola oleh istri, yaitu sekolah Happy Holy Kid. Kami ada percetakan, kami ada penerbitan. Kami punya production house yang membuat film animasi. Lalu akhirnya kami membangun sekolah animasi. Dan sekarang ini juga saya direktur dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP 3 Animasi. Jadi hidup saya ini kompleks gitu ya. Banyak banget yang harus diurusin. Belum ngurusin pelayanan, belum ngurusin orang Zoom, belum ngurusin kadang orang yang konseling. Konseling udah saya lempar-lempar pokoknya udah. Saya didukung sama CBN dengan Sahabat 24. Jadi saya ini didukung oleh 30 orang. Satu hari kerja 3 shift. 24 jam. Karena saya khotbah hampir tiap hari dan gara-gara itu banyak orang yang konseling. Akhirnya saya mencari partner. Siapa yang bisa mendukung orang-orang yang bertanya kepada saya, dan saya didukung oleh 30 orang yang kerja setiap hari 3 shift 24 jam. Baru yang penting-penting banget saya tangani. Coba apa enggak, kalau saudara jadi saya itu kira-kira pusing enggak ya? Ngurusin dagang, bisnis, nulis buku, pelayanan, khotbah, ya. Sekarang tambah lagi, ngelukis. Belum lagi enggak saunya. Kalau orang punya usaha satu pusing lah. Usaha saya ada animasi, ada sekolahan, ada yayasan, ada sekolah di pedalaman namanya TK Pemulihan. Franchise kami ada 66, Happy Holy Kid. Makin banyak usaha, makin banyak yang diurusin, itu makin banyak masalah loh saudara. Om satu yang diurusin aja mungkin 2-3 masalah gitu. Jadi kalau saya bicara masalah banyak banget. Belum lagi yang paling besar, usaha paling besar Iva Dasyat. Kami tahun lalu bangkrut, kami tahun lalu tutup. Namanya tutup itu nggak cuma dikatakan tutup gitu ya, itu ada PHK 200 orang lebih, ngurusin buruh, ngurusin depnaker yang datang, anggota DPR, polisi, buruh yang serikat buruh, ngurusin pesangon, stok di gudang. Jadi bicara menutup usaha itu aja kompleksnya minta ampun, dan itu baru saja saya tanganin ya, malah buntutnya ya masih ada beberapa urusan yang lain. Nah, gimana bisa semangat? Gitu ya. Kalau bicara semangat kan Bapak Ibu pasti bisa ngelihat wajah saya ya. Tiap Senin ini muncul semangat terus gitu ya. Ini bukan nggak ada masalah ini. Jadi waktu Iva Dasyat perusahaan saya tutup itu ruginya 100 miliar lebih. Dan selama 2 tahun terakhir sebelum officially secara hukum tutup, Anda bisa bayangin perasaan saya nggak? Namanya perusahaan fashion, itu diantaranya kosmetik. Kosmetik itu ada expired-nya. Atau sepatu, baju, tas kulit, itu juga bahan bakunya ada expired-nya. Nah, saya bicara kosmetik aja. Itu kalau expired, kalau kita kasih orang nanti malah ngerusak. Mukanya kita bisa dituntut. Ya, akhirnya yang expired kita buang. Kalau Anda jadi saya, gimana perasaan Anda kalau setiap minggu kita membuang barang yang rusak itu 200 juta, kadang 400 juta, kadang 700 juta setiap minggu. Dan itu sudah berlangsung berbulan-bulan. Anda lihat wajah saya lesu, letih? Anda lihat wajah saya putus asa? Jadi saldo saya dulu miliaran, tiap minggu bisa keluar negeri. Dulu kita perpuluhan ratusan juta, sekarang saya makan dari bulan ke bulan. Karena begitu semua kewajiban saya bayar, bahkan sebenarnya masih ada, ya. Urusan hak paten saya masih cicil 12 bulan. Jadi belum semuanya terbayar, tapi untuk pesangon, supplier terbayar semuanya, maka saldo kami set ya 0. Kecuali istri punya saldo untuk 2-3 bulan hidup. Jadi waktu pandemi kemarin saya rapat sama istri. Duitmu ada berapa? Anda tahu bahwa saya tidak bisa hidup untuk 3 bulan. Jadi saldo saya tidak cukup untuk 3 bulan. Jadi saya harus menambah saldo dari bulan ke bulan untuk makan dari bulan ke bulan. Jadi kok bicara tanggung jawab, bicara masalah, mungkin saya contoh orang yang masalahnya banyak banget. Tapi saya berani bersaksi, saya orang yang antusias, semangat, bergairah
gitu ya. Kalau tampil selalu tersenyum gitu ya. Pak Jarod pernah sedih nggak? Pernah nangis nggak? Ya pernah. Tapi kalau nggak nangis nggak direkam. Makanya kalau upload Instagram pasti pas ketawa. Nangis ya di kamar sendirian, stres. Waduh, gimana nggak stres, miliaran habis saudara ya. Nah, tapi saya mau berbagi. Bagaimana saya biar semangat? Karena saya pegang nilai-nilai kekekalan. Kalau saya nggak punya nilai kekekalan, mungkin orang seperti saya rugi ratusan miliar udah gila kali ya. Saya itu nggak gila udah beruntung. Tapi kenapa saya nggak gila? Karena saya punya kekayaan yang lebih daripada ratusan miliar, yaitu keselamatan hidup saya. Orang paling kaya di muka bumi tidak bisa membeli keselamatan yang saya miliki. Tapi untuk selamat nggak perlu beli. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kalau saran saya untuk bisa selalu antusias, miliki nilai kekekalan, selalu ingat pada kekekalan, ketika Tuhan izinkan kehilangan yang tidak kekal, maka ingat yang kekal. Saya selalu bergairah untuk melayani, merubah orang lain, bikin acara seperti ini, baik Zoom yang berbayar. Kalau Anda ikuti Instagram saya, mungkin Pak Jarod kok sekarang banyak seminar berbayar. Ya kalau enggak saya makan apa, saudara? Usaha saya tutup, ya kan? Tapi kan bukan berarti saya maunya bayaran terus, gitu kan? Yang seperti ini gratisan. Bahkan ada juga orang, Pak, saya mau minta Zoom sama Bapak, tapi jujur ya Pak ya, ini nggak ada persembahan kasih loh, ada loh yang persekutuan doa seperti itu ya. Apa saya tolak gitu ya? Ini saya akan direkam dan didengar banyak orang gitu ya. Kalau ada yang pernah saya tolak pasti kan bisa nanti tulis di respon. Saya ditolak Pak Jarod gitu. Ada beberapa persekutuan doa ya kan yang dari awal malah sudah jujur di muka gitu. Pak, tapi kita nggak ada persembahan kasih ya Pak ya gitu. Oke, semangat terus gitu. Kenapa semangat? Karena kekekalan. Ya, kalau bukan karena kekekalan ya sekali cukuplah, itu yang gratisan besoknya ditolak loh. Minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi. Wong itu persekutuan dalam grup itu ada di mana-mana, semua kota ada cabangnya. Ya. Dan saya ternyata nasional gitu ya, karena begitu kota lain minta gratis juga. Kota lain minta, tapi saya senangnya dari awal ya, waktu ngundang udah bilang, gitu, ya. Pak tapi kita nggak ada persembahan kasih ya Pak ya gitu, masa pandemi. Semangat juga gitu loh. Kenapa semangat? Karena nilai kekekalan. Jadi kalau Anda mau semangat, Anda harus punya kekekalan dan nilai kekekalan atau keselamatan. Ya, itu jawaban dari saya. Sekarang Pak Roni Daud akan menjawab pertanyaan yang soal suami istri tapi jadi kayak kakak adik gitu ya. Sayang sama istri tapi kayak adik gitu ya, nggak bergairah. Nggak bergairah apa itu ya. Saya yakin Pak Roni Daud punya marifat untuk menangkap maksud pertanyaannya. Nah ini jawabannya aspeknya banyak ya. Saya nggak jelas ini. Karena kan ini pertanyaannya seperti umum. Tapi saya mencoba berpikir tadi, misalnya satu aspek. Ya, siapa tahu memang istrinya memang nggak pernah menjaga kesehatan tubuhnya. Sehingga penampilannya jadi tidak menarik. Ya, dari dulu yang langsing sekarang langsung, ya itu bisa jadi secara penampilan nggak dijaga apa semua, lama-lama terbiasa gitu nggak ada kegairahan, itu bisa jadi aspek. Lalu kemudian aspek berikutnya yang saya lihat adalah aspek psikologisnya. Siapa tahu mungkin ini sang suami lagi stres, apalagi mengalami pandemi corona. Ya, kena beban pekerjaan. Lalu kemudian ketika seorang stres, itu secara psikologis itu akan mempengaruhi kegairahan, akan menurun ketika ada pergumulan. Ya, sehingga sayang tetap sayang, tapi namanya kegairahan kepada pasangan itu menjadi turun drastis. Itu bisa menjadi faktor penentu yang berikutnya. Lalu lagi misalnya aspek yang lain lagi, aspek kesehatan tubuh, dalam hal ini sakit penyakit. Bisa jadi mungkin kita kena diabetes, ya kan? Lalu itu salah satu bentuk ada sakit penyakit di dalam tubuh yang laki-laki yang bisa menyebabkan terjadinya menurunnya kegairahan kepada sang istri. Cinta tetap cinta, mengasihi tetap mengasihi, tapi jangan lupa itu aspek-aspek yang saya sebutkan tadi itu dalam kenyataannya itu memang betul-betul mempengaruhi. Belum lagi ada aspek yang disebut dengan
aspek berikutnya yang saya lihat adalah pola pikir. Ya, pola pikirnya. Karena Amsal 23 ayat 7 berkata, "For as a man thinketh in his heart, so is he." Apa yang dipikirkan oleh seorang laki-laki dalam dirinya, demikianlah ia. Nah, ini saya berpikir mungkin pola pikir yang perlu diperbaharui. Gitu ya, sebab di dalam prinsip kebenaran suami istri ya suami istri. Tidak ada ceritanya suami istri itu berubah jadi kakak adik, gitu ya. Berlalunya waktu pun tidak ada alasan, namanya suami istri ya tetap suami istri. Ya, cintanya juga berbeda dengan kakak adik seperti itu. Jadi ini aspek tentang pola pikir. Ada lagi yang saya coba pikirkan lagi. Aspek yang berikutnya, nah ini aspek yang paling menentukan. Aspek vertikal. Bagaimana kedekatan hubungan kita suami dengan Tuhan. Nah, ini juga sangat menentukan sekali. Ya, saya percaya ketika seseorang seperti Mazmur 22 berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Nah, ya, kalau kita dekat sama Tuhan, dekat erat, kata tenang di situ itu kan itu dumiah. Itu mengandung pengertian bagaimana ketenangan yang luar biasa karena kita menemukan ada gunung batu. Itu justru akan menyebabkan kesembuhan secara aspek yang tadi saya bilang, aspek secara kesehatan, aspek secara kejiwaan, aspek secara pola pandang, pola pikir, ya. Nah, itu tentu akan dari Tuhan lah, yang Tuhan akan mengerjakan semuanya itu sehingga kita tidak memandang istri kita sebagai adik lagi. Jadi itu jawaban saya, begitu banyak aspek yang harus diselesaikan ya. Karena saya nggak jelas ini, maksudnya orangnya nggak tahu persis gitu ya. Tapi aspek-aspek tadi itu bisa menentukan kita menjadi tidak bergairah lagi. Tetapi yang ini sekarang aspek pengalaman yang saya alami. Ketika saya dengan istri saya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah setiap hari, itu kami namanya rumah tangga walaupun pendeta kan seringkali ada beda pendapat, ada konflik. Tapi karena saya sudah buat keputusan komitmen sejak 28 tahun menikah untuk selesai sebelum tidur malam hari, itu beberapa kali kami mengalami begitu selesai kita saling mengampuni, saling mendoakan. Kan Alkitab bilang Yakobus 5:16 kamu sembuh. Nah, itu tiba-tiba anggur baru tercurah penuhi umatnya. Waduh, kasih turu menyelesaikan dulu satu ronde gitu ya. Jadi diberikan kegairahan oleh Tuhan. Jadi saya punya saran, ayo cari wajah Tuhan bersama-sama dengan pasanganmu, karena menjawab aspek banyak ya, tidak cukup waktunya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan diberikan ketenangan. Kata tenang di situ bahasa Ibraninya banyak itu ya pengertiannya. Di situ ada kata dalam bahasa Ibrani mengandung kata yang disebut warfare, kesejahteraan, prosperity. Ya, jangan dibayangkan kemakmuran duitnya banyak ya, tapi makmur berbicara tentang enough, kecukupan dalam segala sesuatu karena sadar pasokan Tuhan selalu cukup. Waduh, itu kan tentram batin, tentram semuanya waras, wah ya pasti ya. Wes apa namanya? Bangsa Walondo gitu ya. Itu kalau saya waktu kecil nonton ludruk gitu ya. Ono pakno bangsaku lek pancen ngono tak tututane jidak drong. Nah, langsung bekerja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rodi ya. Saya akan tambahkan sedikit, setelah itu kita akan menutup acara ini karena waktu ya. Jadi nanti gabung lagi, jangan lupa setiap hari Senin ya. Infonya, passwordnya atau ID-nya ada di Instagram saya, Instagram Pak Roni Daud juga ada pasti ya, atau Facebook saya, itu nanti pasti ada informasi mengenai acara Senin depan. Nah, saya akan tambahkan dulu yang Pak Roni Daud tadi ya. Banyak orang memang jadi suami istri nggak berantem, nggak konflik, malah rukun gitu ya. Tapi saking rukunnya kayak kakak adik gitu. Jadi rukun, runtang-runtung, nggak berantem, saling menolong, saling memahami. Tapi sudah tidak hubungan suami istri dalam arti seks gitu ya. Seksnya udah nggak bergairah. Nah, menurut saya ini juga mengandung potensi. Potensi kalau sampai nanti tiba-tiba di tengah jalan
gitu ya. Ada sekretaris, ada bos, ada tetangga, teman pelayanan yang merindukan dan bergairah, ini bisa jadi celah. Nah, karena itu tetap hubungan suami istri harus sebagai suami istri juga. Nah, sekarang gimana? Kalau misalnya bertambah umur ya, saya ini kan kalau saya 57 tahun, menikah udah 30 tahun. Ya, kalau tidak bergairah tentunya pernah gitu ya. Tadi saya bilang saya pernah bosen gitu. Tapi ya kita harus siasati. Karena namanya hubungan suami istri itu keunikannya ya hubungan suami istri, ya kan? Kalau soal tolong menolong kan misalnya bapak minum kopi, ibunya lagi sibuk dagang atau lagi WA-nya lagi seru nih. Bisa dong panggil pembantu, "Mbak, buatin kopi." Boleh. Anak minta ditemani belajar, wah bapak panggil pembantu atau guru les, boleh. Tapi kalau bapak ngajak bercinta kan ibu nggak boleh panggil pembantu gitu. Artinya hubungan suami istri hubungan yang tidak bisa didelegasikan. Inilah uniknya hubungan suami istri. Jadi harusnya hubungan ini diteruskan bahkan sampai pada masa tua kakek nenek. Setelah ibu menopause, setelah bapak melewati midlife crisis. Walaupun tidak sesering pada masa dulu gitu ya. Bahkan Dr. Magulston itu memberikan istilah dalam bukunya The Secret of a Lasting Relationship. Rahasia punya hubungan yang baik suami istri mesra sampai kakek nenek. Kalau sudah kakek nenek ya namanya keintiman biologis non seksual ya. Jadi tetap bergairah untuk bergandengan tangan, cium-cium, bahkan ciuman bibir gitu ya. Tapi karena sudah tua gitu kan. Tadi kan umur nggak bisa bohong ya, mau pakai rambut cepak, rambutnya disemir, bajunya kotak-kotak, jinnya bolong-bolong. Kalau sudah kakek ya kakek gitu kan. Laki-laki itu kemauannya nggak ada berhentinya, kemauannya, tapi kan kemampuannya nggak bisa bohong gitu. Jadi mau tapi nggak mampu ya. Kalau nggak mampu ya tidak harus seks, tapi tetap mesra. Makanya namanya keintiman biologis non seksual. Nah, menurut saya suami istri harus tetap menjaga gairah dalam hal ini ya. Kalau misalnya gairahnya hilang ya tadi misalnya bulan madu berdua aja gitu ya, anak-anak titipin mertua, lalu memang ikut couples camp, retreat couples, atau kalau enggak kalau nanti saya bikin seminar seks, ikut seminar saya. Jadi memang yang dibahas kan soal seks gitu ya. Kalau yang dibahas soal menerima apa adanya, saling menolong, saling menghormati, kita harus saling mendoakan, bangun misbah keluarga. Nanti lama-lama jadi kakak adik itu ya kan, yang saling mendoakan, saling menerima, saling mencintai, saling mengasihi. Maka sekali-sekali nanti ikut seminar saya. Memang kalau yang hari Senin ini kalau saya mau bicara seks gitu kayaknya kok vulgar karena di streaming gitu ya. Nah, kalau saya bikin seminar seks itu tidak di streaming. Jadi ngomongnya bisa belak-belakan ya. Satu ronde berapa kali, satu bulan, satu minggu berapa kali. Pak Jarot ajarin dong, Pak. Saya ini kalau 3 menit keok, gimana caranya 30 menit loh. Anda cari hamba Tuhan mana yang ngajari 3 menit jadi 30 menit kalau bukan pendeta Jarot. Jadi kalau dalam seminar saya kita bicara oper belak-belakan gitu. Nanti yang jawab saya sama istri. Jadi kita akan terbuka. Nah, saya yakin biasanya seminar-seminar seperti itu akan juga membangkitkan gairah gitu ya. Tapi tentu memang saya membatasi seminar seperti ini tidak di hari Minggu, tidak yang di streaming. Karena kalau streaming ini kan ada anak kecil yang lihat, ada pemuda yang lihat. Kalau bicara suami istri, saya kalau bicara suami istri maunya blak-blakan dan jelas banget gitu ya. Sehingga membahas itu sedemikian detailnya sampai ngajari 3 menit jadi 30 menit. Nggak pakai obat, saya nggak jualan obat. Ya. Nah, itu pasti bisa membangkitkan kembali gairah suami istri. Karena suami istri harus bergairah. Jangan bergairah sama janda sebelah, sama duda sebelah, sama bos, sama sekretaris, sama guru sekolah minggu. Nanti repot urusannya ya. Jadi kita perlu belajar menjadi pria sejati yang hidup kudus, yang mencintai pasangan, jadi ayah yang baik, dan juga jadi suami yang baik. Ya, saya serahkan sekarang ke Pak Roni Daud untuk kesimpulan kalau ada, atau mau langsung penutupan, yang pasti sudah sekarang acaranya Pak Roni Daud. Ya, mengingat waktu, saya perlu, karena ini kita bicara tentang pria sejati, 1 menit saja, kita mesti kembali kepada original purpose. Kenapa Tuhan menciptakan pria?
Ya, kita lihat di Kejadian pasal kedua dari ayat 15 sampai ayat 18. Di situ pria diciptakan di mana? Pertama kali Adam, pria diciptakan justru di Taman Eden. Jadi pertama yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi pria sejati adalah yakinkan bahwa hidup kita di Taman Eden. Taman Eden itu artinya the place of the presence of God. Itu artinya tempat hadirat Tuhan. Yakinkan kita punya hubungan yang takut Tuhan, yang dekat sama Tuhan. Ya, pastikan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Lalu kedua, setelah itu Tuhan bilang supaya mengusahakan taman itu. Artinya suruh kerja, pria mesti kerja, pria sejati itu kerja, nggak boleh males. Ya, hidupi pasanganmu, berusaha keras. Ya, minta hikmat Tuhan untuk kita bisa jadi teladan dalam semangat kerja keras dan kerja cerdas tentunya. Jadi mesti kerja. Baru yang berikutnya suruh menjaga taman itu. Ya, nah ini bicara tentang penjagaan, tentang bagaimana penjagaan hubungan pribadi dengan Tuhan, menjaga istri, menjaga keluarga, tapi juga mengandung pengertian cultivate. Cultivate di situ menumbuh kembangkan. Jadi kita mesti tumbuh kembangkan bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan, menumbuh kembangkan pasangan kita juga gitu ya. Jangan dilarang ini, jangan itu, mesti potensinya dikembangkan. Siapa yang mendukung itu? Ya pria suami ya. Prialah yang harus melakukan karena itu tugas yang Tuhan berikan sejak di Taman Eden. Baru yang terakhir kelima Tuhan bilang it's not good for man to be alone. Gak baik laki-laki sendirian. Baru firman datang. Dengan kata lain bahwa firman pertama kali datang bukan kepada perempuan, tapi firman pertama kali datang kepada laki-laki. Pria sejati bergaulah dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ada segala-galanya. Begitu Anda tahu tentang kebenaran memerdekakan. Dan di firman Tuhan juga kita bisa belajar soal seks, soal segala sesuatu. Pasti kita akan tetap bergairah dan bukan cuma secara seksual, tapi juga kita kepada pasangan kita untuk bersama-sama kita persembahkan di hadapan Tuhan. Itu dari saya dan kita tutup dengan perjamuan ya Pak ya. Oke. Kita akan mengambil apa yang disebut roti dan anggur kita masing-masing. Bagi yang sudah siap, mari melakukan bersama. Yang enggak apa-apa, kita berdoa, tapi ini biasa kita lakukan karena komitmen bersama-sama dengan Pak Jarot supaya kita bukan sekedar seminar biasa, tapi juga wujud ibadah kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kita dan seperti yang Tuhan Yesus katakan pada waktu malam sebelum Yesus menyerahkan dirinya, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Gelas saya besar ya, tapi isinya sedikit. Malam itu pula Yesus mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Nanti biar Bapak Andreas yang menutup dalam doa. Silakan Bapak. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami belajar sebagai seorang pria yang terutama kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena figur menjadi seorang pria yang baik, yang benar, itu adalah dari ketuhanan sendiri. Bagaimana engkau menjadi figur pria yang luar biasa, bahkan selama di dalam dunia, engkau sangat bertanggung jawab, bahkan berkorban. Kami belajar juga Tuhan sebagai seorang pria menjadi pemimpin Tuhan, mengarahkan keluarga kami. Kepemimpinan kami bukan kepemimpinan yang absolut dalam arti kata kami sewenang-wenang, membuat istri, anak-anak kami menjadi ketakutan karena kami. Tapi biarlah kepemimpinan kami, kepemimpinan yang penuh dengan kasih, kepemimpinan yang dengan keteladanan, dengan kerendahan hati, dengan pengampunan yang luar biasa. Dan jadikan kami pria-pria yang betul-betul bertanggung jawab, memberikan nafkah,
memberikan perlindungan, rasa aman, terutama kepada istri dan juga kepada anak-anak. Kami betul-betul penuh dengan rasa maaf, kata maaf kepada pasangan, kepada anak-anak kami. Sehingga istri dan anak-anak kami mempunyai rasa aman tatkala hidup dengan suami, dengan ayahnya. Terima kasih buat semuanya. Biarlah ibadah pada malam hari ini memberikan sebuah gambaran yang jelas untuk para pria, bahwa kami menikah betul-betul sekali seumur hidup memberikan contoh, memberikan keteladanan. Bahwa kami pernah berjanji pada waktu menikah, bahwa kami akan menikah sampai mati. Itu sebabnya biarlah kami buktikan kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada seluruh keluarga besar kami, bahkan kepada seluruh dunia, bahwa kami adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Berkati Pak Jarod yang mengadakan acara ini dengan Pak Roni, Daud, Simeon, dan juga setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, semua diberkati Tuhan, terutama para pria, biarlah kami menjadi suami, menjadi ayah yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Minggu depan kita rencananya pembicaranya Bapak Himawan dan Ibu Krisna Dewi. Pak Himawan dan Ibu Krisna Dewi ini berdua dulu cukup lama di fokus pada keluarga, lalu sekarang berdua juga di Family First. Mereka bukan suami istri ya, jadi Pak Himawan dan Bu Krisna Dewi ini bukan suami istri, tapi Pak Himawan itu bersama saya menulis buku menjadi suami, dan Ibu Krisna Dewi bersama istri saya menulis buku menjadi istri. Nah, makanya minggu depan itu Pak Himawan akan menyampaikan menjadi suami, dan Bu Krisna Dewi akan menyampaikan menjadi istri. Lalu kita talk show. Ya, jadi sampai jumpa minggu depan. Jangan absen. Ya, kecuali kalau ada acara yang penting. Jadi itu acara minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, shalom semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih Pak Andreas, Pak Roni. Terima kasih Pak. Ya, Baru Pak dari Padang. Pak Pendeta Daryanto. Shalom Karon. Ya. Ya. Tony Darum, Pak Pendeta Yohanes Beni dari Padang juga. Oh ya, Pak Yohanes, wah ketemu nanti sama saya besok. Kapan tuh hari? Kamis, Pak. Kamis. Terima kasih, Pak Jarod. Salam. Ya, shalom Pak Daniel. Ya, salam Pak Jarod. Terima kasih, Pak Andreas. Terima Ya. kasih. Berkati Pak Roni. Ya, Pak Roni, terima kasih banyak. Sangat Ya. berarti sharingnya. Luar biasa keterbukaannya. Amin, amin. Nanti dengan Pak Yohanes rock Padang, saya akan ada Zoom khusus. Masuk Mentawai, Pak. Ya, boleh rock Padang dan Mentawai ya gabung. Padang Bukit Tinggi. Mentawai. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih Pak Andreas. Ya, Pak John, selamat malam. Malam Pak, mau mere manise. Wah, saya mesti ke Momere nih, mau jalan-jalan. Iya, Tuh. kelimut tuh Pak. Pak, saya kemarin waktu itu ke itu apa itu namanya? Ende kelimut Labuan tuh. Bajo. Oh, Tapi Labuan Bajo. Momere. Iya, mau mere Pak, mau mere keren. Banyak tempat buat syuting itu. Iya, Ikannya enak, gede-gede. ikan. Cuman Karoni saya nggak bawa ke Kelimutu. Ya, next time ya. Ya, next time Kak Ron, yuk. Saya pengen banget tuh ke Kelimutu. Anak saya apalagi yang paling kecil sukanya ke gunung. Ini baru turun dari baru pulang dari Papandayan ini dia di sana. Iya. Boleh 2000 tangga lebih itu. Wah, minggu depan ya mau ke Gunung Prau, Dieng. Oh, Jadi dalam waktu dekat boleh ke Ende, Pak, lagi Ya, zona ini, hijau. Anak saya Zona hijau Flores ya. tiap bulan itu ke gunung. Ya, kalau saya Iya. dari Malang ini, Pak. Di Malang, Pak Daniel. Ya, saya di Malang. Oh,